Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Nur Fadila dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan, yaitu kritik, objek kajiannya berupa karya. Contohnya, cerpen, puisi, film, dan lain-lain. Sedangkan esai, objek kajiannya berupa karya juga, namun kebanyakan berupa fenomena politik, fenomena sosial, dan sebagainya. Baik, kita langsung ke pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan, baik buruk terhadap sesuatu hasil karya. Struktur kritik terdiri dari 3. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada deskripsi teks, yang ketiga ada penegasan ulang. Ciri-ciri kritik yaitu 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, ada menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembati pemahaman pembaca. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya ada 3, yaitu kritik induktif, kritik judisial, dan kritik impresionik. Sedangkan jenis kritik menurut cara kerja kritikus itu ada kritik impresionistik, kritik penghakiman, dan kritik teknis. Cara penulisan kritik yang baik dan benar yaitu yang pertama, kita harus menentukan tema, yang kedua mengumpulkan bahan referensi, ketiga mengidentifikasi unsur yang mendukung, keempat memilih unsur yang dapat mendukung tema, kelima menulis kritik, keenam membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi, dan yang ketujuh adalah mengirimkan ke media massa atau cetak. Contoh kritik: Kebangkitan Tradisi Sastra Kaum Bersarung, penulis Purwana Adisaputra. Selama ini, entah karena dinafikan atau justru karena menafikan fungsinya sendiri, kaum pesantren seolah tersisih dari pergulatan sastra yang penuh gerak, dinamika, juga anomali. Bahkan di tengah-tengah gelanggang sastra lahir mereka yang menganggap bahwa kaum santri lah yang mematikan sastra dari budaya bangsa. Di setiap pesantren, kedangkalan pandangan membuat mereka menarik kesimpulan picik bahwa santri itu hanya percaya pada dogma dan jumud. Mereka melihat tradisi hafalan yang sebenarnya lah merupakan tradisi Arab yang disinkretisasikan sebagai bagian dari budaya belajarnya, telah membuat kaum bersarung ini kehilangan daya khayal dari dalam dirinya. Baik, sekarang kita ke pengertian esai. Esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Struktur esai ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Kaidah esai yaitu baku, logis, dan ringkas. Tipe-tipe esai ada 5, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan atau watak, esai pribadi, dan esai reflektif. Ciri-ciri esai yaitu berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisan, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Langkah-langkah membuat esai yaitu yang pertama kita harus menentukan tema yang menarik, yang kedua melakukan research atau penelitian, yang ketiga pengumpulan bahan, yang keempat membuat outline atau garis besar, yang kelima memberikan judul, yang keenam menulis esai dan memperhatikan pemilihan kata. Contoh esai: Perda Kesenian dan Rumah Hantu oleh Teguh W. Sastro. Beberapa waktu lalu, Dewan Kesenian Surabaya atau DKS
melontarkan keinginan agar Pemkot Surabaya memiliki perda atau peraturan daerah kesenian. Namanya juga peraturan, dibuat pasti untuk mengatur. Tetapi peraturan belum tentu tidak ada jeleknya. Tetap ada jeleknya. Yakni misalnya jika peraturan itu justru potensial destruktif. Contohnya, jika dilahirkan secara prematur. Selain itu, seniman kan banyak ragamnya. Ada yang pintar atau pandai, dan ada juga yang kemintar atau so tau. Oleh karenanya, pertentangan di antara mereka pun akan meruncing. Misalnya, soal siapa yang paling berhak mengusulkan dan kemudian memasukkan pasal-pasal ke dalam rancangan perda itu. Sejauh mana keterlibatan seniman di dalam proses pembuatan perda itu, dan seterusnya. Itu hanya salah satu contoh persoalan yang potensial muncul pada proses pembuatan perda itu, belum sampai pada tataran pelaksanaannya. Hal ini bukannya menganggap bahwa adanya peraturan itu tidak baik, terutama menyangkut perda kesenian di Surabaya, menyangkut sarana dan prasarana. Misalnya, bolehlah dianggap tidak ada persoalan yang signifikan di Surabaya. Akan tetapi bagaimana halnya jika menyangkut mental dan visi para seniman dan birokrat kesenian sendiri? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.